Halo adik-adik, Shalom, selamat hari Minggu. Nah, hari ini Lose Marcel kembali ketemu sama kalian lagi. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik, dan sebelum juga kita memuji nama Tuhan, yuk mari sama-sama kita mau menaikkan pujian Sungai Sukacitamu. Kita bangkit berdiri, kita tunjukkan senyum yang lebar, lalu kita bergerak bagi Tuhan Yesus. Kalian sudah siap? Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Jangan malu-malu ya, kita harus bergerak. Sungai Sukacitamu. Sungai Sukacitamu mengalir dalam. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka pujimu, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka bersamamu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yuk sekali lagi adik-adik, mari kita bernyanyi memuji nama Tuhan. Sungai Sukacitamu. Sungai Sukacitamu mengalir dalam. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab hanya sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka bersamamu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke adik-adik semua, sudah capek belum nih? Kira-kira kalau kita selalu bersuka cita, kita juga selalu happy, Tuhan pasti juga senang melihat kita dari surga. Adik-adik di rumah, lanjut yuk kita ke lagu kedua. Nah, karena Tuhan Yesus itu sudah memberikan kita banyak sukacita adik-adik, banyak kegembiraan. Karena satu-satunya alasan Tuhan memberikan kita sukacita karena Tuhan sayang loh sama kita semua. Sayang sama kalian, sayang sama Lause, sayang sama Koko, Cece, Mama, dan Papa. Untuk itu mari kita bernyanyi lagu Yesus Sayang Semua. Kita mau naikkan lagu ini sekaligus kita mau mengucapkan terima kasih nih. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu sayang sama kita. Yuk mari kita bernyanyi lagu ini bersama-sama. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama,
Binatang apakah aku? Aku memiliki kaki 4. Aku sukanya melompat. Aku bisa di air dan juga bisa hidup di darat. Aku suka ada di kali dan di sawah. Ayo tebak binatang apakah aku? Katak! Ya, hebat sekali. Katak! Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala, lipat tangan, dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberikan kami kesehatan Tuhan untuk kembali boleh melihat sekolah minggu, boleh kembali beribadah. Tuhan berikan kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan pakai hati kami, telinga kami, mata kami Tuhan untuk fokus, untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Halo, shalom adik-adik semua. Apa kabarnya nih? Nah, Lose selalu berdoa ya adik-adik, semoga di tengah kasus corona ini adik-adik di rumah berserta dengan papa mama dan keluarga tetap sehat. Nah, hari ini firman Tuhan Lose Marcel terambil dari Kejadian pasal yang pertama ayat 27 sampai dengan 31 adik-adik. Intinya hari ini atau temanya hari ini Lose akan membagikan firman Tuhan tentang berdoa adik-adik. Berdoa. Siapa adik-adik di rumah yang masih lupa berdoa? Nah, melihat makanan enak di atas meja makan, perutnya lapar, langsung makan, lupa berdoa. Atau mau tidur, wah sudah ngantuk sekali, sudah capek sekali. Lupa juga berdoa adik-adik. Nah, Lose Marcel juga terkadang suka lupa berdoa adik-adik ya, apalagi waktu kecil. Nah, tetapi hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kita adik-adik untuk tetap selalu berdoa dan jangan lupa berdoa ya. Nah, hari ini Lose akan mengambil cerita dari Bapak Abraham ya adik-adik ya. Kalian tahu nggak Bapak Abraham itu punya seorang istri. Nah, istrinya ini bernama Sarah. Nah, mereka berdua ini adalah orang yang sudah lansia adik-adik ya. Lansia itu apa? Lose, lansia itu adalah lanjut usia seperti Popo, Kungkung, Akong, Ama. Jadi umurnya itu sudah tua adik-adik. Nah, di sini Lose sama-sama kasih kuis nih buat adik-adik di rumah ya. Lose akan memilih 3 orang yang berhasil pertama kali menebak berapakah umur istri Abraham yaitu Sarah. Nanti kalian langsung suruh mama, suruh papa atau kalian bisa chat sendiri di grup Excel Kit. Kalian chat berapa umur istrinya Abraham yaitu Sarah. Nanti di chat jawabannya. 3 orang yang chat pertama kali ya akan Lose Marcel kasih hadiah. Nanti diambilnya waktu kita onsite ya adik-adik ya, atau waktu kita sudah kembali lagi sekolah minggu, nanti Lose kasih 3 orang yang pertama kali berhasil menjawab pertanyaannya. Lose ulangin, berapakah umur Sarah istri Abraham? Nah, adik-adik kalau orang sudah tua kayak Ama, kayak Akong, kayak Yeye, kayak Nai-Nai, kira-kira bisa nggak punya dedek lagi kayak Mami? Hamil, adik-adik yang perempuan ya, Sarahnya tuh hamil, kira-kira bisa nggak ya adik-adik? Nah, Sarah dan Abraham ini sudah menantikan anak itu sudah lama sekali adik-adik ya. Jadi rasanya tuh sudah capek Sarah dan Abraham ini berdoa kepada Tuhan. Meminta kepada Tuhan, tetapi Tuhan pun tidak kunjung memberikan mereka anak ataupun keturunan ya. Sampai istrinya Abraham yaitu si Sarah ini menyuruh Abraham untuk menikah lagi adik-adik. Supaya ia bisa memiliki keturunan. Nah, suatu hari adik-adik datanglah 3 orang datang ke rumahnya Abraham dan Sarah. Salah satunya adalah Tuhan Yesus adik-adik yang pergi berkunjung ke rumah Abraham. Lalu mereka berkumpul dan berbincang-bincang. Nah, Tuhan Yesus datang ke
rumah Abraham dengan tujuan memberitahukan mereka bahwa tahun depan Sarah ini akan hamil adik-adik. Nah, Tuhan mengatakan, Abraham, Sarah, tahun depan kalian akan memiliki keturunan. Sarah tertawa adik-adik. Tuhan ini bercanda. Tidak mungkin nenek-nenek tua seperti kami bisa punya anak lagi. Lalu Abraham juga tidak percaya adik-adik. Dia berkata, kau bercanda Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya. Tetapi namanya Tuhan Yesus adik-adik, dia bisa membuat mujizat. Dia bisa membuat yang tidak mungkin terjadi menjadi mungkin terjadi. Lalu 1 tahun lalu berlalu adik-adik. Dan ternyata betul Sarah hamil adik-adik. Ia yang sudah tua seperti Yeye, seperti Popo, hamil anak yang pertama ya adik-adik ya. Anaknya pertama bersama dengan Abraham. Wah, dia sangat bersuka cita adik-adik. Dia begitu bersyukur kepada Tuhan bahwa ternyata penantian mereka rajin berdoa hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun dijawab oleh Tuhan Yesus adik-adik. Nah, dari cerita ini ada beberapa poin yang hari ini Lause Marcel mau sampaikan ke adik-adik. Yang pertama adik-adik, tetap berdoa. Lause, aku ini sudah minta Tuhan tolong aku biar aku ini bisa kerjain ulangan. Ternyata aku gak bisa Lause. Belajar gak adik-adik di rumah? Belajar Lause, sudah belajar. Sudah pagi siang malam masih dapat nilainya gak besar. Tetap bersyukur adik-adik. Sama loh seperti Abraham dan Sarah. Mereka tetap berdoa walaupun bertahun-tahun kemudian Tuhan baru mengabulkan doa mereka. Tetapi kita sebagai anak Tuhan tidak boleh berhenti berdoa. Tidak boleh berhenti memutus komunikasi kita dengan Tuhan Yesus. Sama seperti Abraham dan Sarah. Karena Tuhan sayang sama kita adik-adik. Mungkin doa adik-adik itu nanti dijawabnya waktu adik-adik SMA mungkin. Waktu ulangannya yang lainnya dapat kecil, nggak tahu adik-adik dapat besar. Nah, kita harus tetap bersyukur ya adik-adik ya. Maka itu jangan pernah lupa berdoa. Ada masalah, ada sukacita, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, yang kedua adik-adik, kita tidak boleh mudah tidak percaya pada Tuhan Yesus. Ada seorang anak nih namanya Ana. Ana berdoa kepada Tuhan Yesus agar lampunya hidup. Ya, ceritanya rumahnya lampunya mati. Dia berdoa. Siapa yang di sini juga sering seperti Ana kalau mati lampu berdoa. Tuhan, semoga lampunya hidup. Buka mata dia. Gak hidup lampunya. Doa lagi. Sampai berkali-kali dia berdoa lampu pun tidak kunjung hidup adik-adik, dia capek. Waktu dia tidur ternyata lampunya nyala. Nah, berarti adik-adik doa kalian terjawab Tuhan, ya kan? Nah, jadi jangan meragukan janjinya Tuhan. Kalau Tuhan bilang nanti kita akan hidup lampu, pasti Tuhan juga akan mengabulkan doa kita. Ya, kita hanya perlu apa adik-adik? Sabar. Nah, aku doa Tuhan semoga aku dapat iPhone. Tahun ini gak dapat. Tahun depan lagi gak dapat. Ternyata mama papa lagi susah uangnya. Ternyata tahun ketiga dibeliin iPhone ya adik-adik ya. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Jangan lupa bersyukur. Dan adik-adik ingat. Jangan mudah tidak percaya pada Tuhan. Percaya ya sama Tuhan bahwa doa-doa kita akan terkabul. Sama seperti Abraham dan juga Sarah. Nah adik-adik demikianlah firman Tuhan Lause hari ini. Ingat tetap berdoa. Yang kedua jangan mudah tidak percaya pada Tuhan. Dan yang terakhir kalau doa kalian sudah dijawab jangan lupa bersyukur sama seperti Abraham dan Sarah. Sampai jumpa di firman Tuhan selanjutnya adik-adik ya. Dadah. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
Sekali lagi, Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Adik-adik, mari kita tundukkan kepala, kita angkat tinggi persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami boleh menyisihkan Tuhan sedikit untuk kemuliaan-Mu di gereja kami Tuhan. Pakai persembahan kami Tuhan dan berkati setiap tangan yang telah memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin.